Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Vaksinasi pencegahan COVID-19 ini sangat penting dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Karenanya, vaksinasi ini dapat menekan peningkatan angka pasien COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bersama saya, Sasmita Hanum, akan membawakan reportase tentang vaksinasi serempak tahap kedua yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Anharul Ulum. Tidak hanya di Pondok Pesantren Anharul Ulum saja, kegiatan vaksinasi serempak ini juga dilaksanakan di seluruh pondok pesantren di Jawa Timur. Jenis vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi serempak ini adalah vaksin Sinovac yang berguna untuk mencegah infeksi dari virus COVID-19. Vaksin Sinovac ini juga telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh santri, ustadz ustazah, pengurus pondok pesantren, dan juga beberapa warga sekitar pesantren yang ingin ikut program vaksinasi ini. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua Penyelenggara Kegiatan Vaksinasi Serempak. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah orang yang sudah divaksinasi COVID-19 masih bisa menularkan virus COVID? Oke, jadi gini ya Mbak ya. Untuk virus COVID-19, biarpun itu sudah divaksin 1 ataupun 2 kali, itu tetap bisa menularkan ke orang lain karena itu sifatnya virus ya. Tapi kalau masalah vaksin tadi itu sudah masuk dalam tubuh kita gitu. Jadi tetap bisa menularkan ke orang lain kalau orang tersebut terpapar. Gitu ya Mbak ya. Oke. Baik, berapa lama perlindungan vaksin COVID-19 akan bertahan? Oke. Jadi gini, untuk vaksin yang sampai sudah tahap 2 itu sesuai teori bisa sampai 6 bulan. Tapi kalau minimal kalau kita sudah tervaksin, minimal itu ada tubuh kita sudah mendapatkan imun dari COVID-19. Jadi minimal kita sudah ada dasarnya untuk melangkah ke lebih lanjut dari masalah vaksin tersebut, gitu ya Mbak ya. Okay. Untuk vaksin seharusnya diberikan 2 dosis. Apa akibatnya jika dosis kedua tidak diberikan ataupun terlambat diberikan? Oke, jadi kalau ibaratnya yang pertama tidak diberikan itu tadi, otomatis imun yang dimasukkan dalam tubuh kita, karena kalau kita divaksin itu bisa dicek di laborat itu di imunnya sampai berapa. Nah, jadi makanya ada ibaratnya dosisnya 0,5 yang pertama, nanti yang kedua 0,5 juga, jadi akhirnya ketemu 0,10. Kalau memang ibaratnya seperti ini, kita makan cuma ibaratnya harus 1 piring, diberikan cuma setengah piring, berarti kita masih lapar, ibaratnya seperti itu. Jadi memang untuk mencapai maksimal itu belum sesuai, karena maksimalnya itu 0,10 gitu ya. Jadi vaksin kedua itu tetap wajib dilaksanakan, apabila umpamanya tanggal 20 lupa, masih bisa tenggang 1 minggu lagi diberikan untuk yang tahap 2 gitu nggih ya. Apakah boleh jenis vaksin yang berbeda digunakan dalam 2 tahap vaksinasi? Oke, untuk vaksin yang kedua, yang pertama dan kedua itu harus sama. Kenapa? Karena otomatis seperti mereknya saja sudah beda ya Mbak ya, antara Sinovac sama AstraZeneca, sama Moderna, itu sudah berbeda. Pada intinya tahap 1 sama tahap 2 harus sama. Makanya ini di sini kita laksanakan vaksin itu namanya ada screening, ditanyakan tahap 1-nya apa. Jangan sampai tahap 2-nya nanti beda, karena itu ibaratnya ya sudah beda merek. Tapi kalau memang mungkin ada yang sampai kita sama-sama lupa, ibaratnya yang tervaksin itu lupa menanyakan, terus ada terjadi error, itu insya Allah tidak ada masalah, tapi yang benar harus sama. Jadi kalau memang error itu tidak ada kendala, tapi kalau memang
seperti ada pelaksanaan screening tadi, itu untuk menanyakan benar tahap pertama apa, tahap keduanya apa, gitu nggih Mbak. Jadi harus sama antara tahap 1 sama tahap 2, gitu ya. Apa efek samping dari vaksin COVID-19 yang sering ditemukan di masyarakat? Oke, ini jadi merupakan problem bagi masyarakat rata-rata. Mohon maaf, kita sudah terkena hoak. Jadi seperti yang dulu awal-awal dulu kita divaksin katanya di situ dipasang chip ataupun di situ terjadi sesuatu hal sampai ibaratnya mematikan, itu hoak. Karena saya sendiri sudah melaksanakan vaksin itu sudah 3 kali. Jadi ibaratnya hal-hal yang di luar itu menurut kita itu hoak, karena orang kalau sudah tervaksin sampai tahap 2 itu banyak dari contoh di luar itu kalau sampai terpapar itu tidak sampai terjadi sesuatu hal yang membahayakan. Minimal kita sudah punya fondasi untuk perang melawan COVID, sehingga bagi warga masyarakat, bagi adik-adik kita santri ini diusahakan harus tervaksin. Fungsinya apa? Untuk mempertahankan diri kita siap perang ke depan, gitu ya Mbak ya. Apakah nantinya akan ada vaksin tahap ketiga setelah vaksin tahap kedua ini? Oke, jadi seperti kita nakes, jadi kita sama Sinovac sudah 2 kali. Akhirnya ini dari program pemerintah. Jadi kalau sudah Sinovac 2 kali itu harus dikasih Moderna. Tapi kalau sudah AstraZeneca biasanya tidak perlu untuk di Moderna lagi, seperti itu ya Mbak ya. Ya, jadi pesan kita, biarpun kita sudah melaksanakan vaksin, tapi prokes harus tetap kita laksanakan. Kenapa? Orang yang tervaksin itu bukan orang yang kebal terhadap COVID. Jadi teman-teman adik-adik santri yang di sini nanti tolong diingatkan lagi, biarpun kita sudah melaksanakan vaksin, tapi kita harus tetap melaksanakan prokes dengan baik. Jadi yang paling utama itu masker dulu yang paling utama. Jadi sedang kegiatan apapun, mungkin mohon maaf sedang ngaji, sedang belajar, itu nanti sama-sama diingatkan, karena bukan berarti yang sudah tervaksin itu kebal terhadap COVID. Makanya ini program pemerintah untuk menyudahi COVID ini, minimal kita untuk menyudahi COVID. Jadi sekali lagi untuk prokes nanti untuk teman-teman adik-adik santri tetap diwajibkan untuk pelaksanaan prokes, gitu ya Mbak ya. Berikut beberapa pendapat dari peserta program vaksinasi serempak ini. Menurut Anda, bagaimana program vaksinasi serempak ini? Menurut saya, vaksinasi ini sangat penting karena ini adalah salah satu upaya kita untuk mencegah serangan virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita, sekaligus memperkuat daya tahan tubuh kita agar tidak mudah sakit. Apa harapan Anda atas terlaksananya kegiatan vaksinasi serempak ini? Harapan saya, semoga vaksinasi kali ini bisa menjadi salah satu upaya kita yang efektif agar serangan virus COVID-19 ini bisa berkurang dan teratasi. Informasi tadi menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.